Bibir lu tadi sebelah mana? Nih, ini gua kalau minum di sini. Di tengah ya. Nah, Berarti gua hindarin. gak ada, gua ada rabiesnya aman. Gua belum pernah cipokan sama cowok. Wah, manis ya? Emang Lu manis? pahit. Pahit. Ya, gua pahit. Udah itu berdua itu. Yang ini buat gua. Ini apa? Manis. Di sini buat dua. situ. Nih gini aja kalau Ya. kalian mau pahit kan. Itu berdua. Ini di sini. Jauhin aja ya. Repot. Terus ini gua ngabisin sendiri gitu. Ya, ntar gua minum. Lebih pahit ya. Ngopi. Ngopi bersama salah satu tokoh yang paling berpengaruh ya. Ya. Menteri Keuangannya CK3. Koperasi pinjam-pinjam. Nggak ada simpennya. Isbay. Thank you. Udah diundang Oke, podcast bisa. fenomenal yang viewernya di bawah 100. Subscribe-nya baru 8. Itu juga keluarganya dia 4. Aku 2 lagi yang baru orang murni. Itu aja timku satu. Bulet. Kalau nggak sama subscribe, apanya rasnya, apa namanya itu? Rider saya nggak dibikin bagus. Bikin bagus. Dan saya nggak dibikin. Kalau subscribe harus dibantu. Berarti Bintang ini masih belum hafal nih jalan kita nih. Belum. Kalau Lucky biasanya udah Lucky udah tahu. tak nih, pahit. Setelan Setelan ini kopi. ya, besok dicatetin. Perasaan Bintang udah bikinin kita deh. Lupa kali dia. Di meja kan udah bikin dia pagi buat si Mae. Ya malum Oh iya, habis ini dia habis berduka ya kita turut berduka cita buat buat Bintang Bintang yang kehilangan sabar. ayahnya. Nah, Isbi. Nama panjangnya Isbi. is in the house. Liandi. Profilian. Gue baru tahu ya. Nama Is bisa? Lu email tuh nggak dibaca. Lo cari ISY aja. Cek gue enter udah. Lu tuh kalau email cuma IS-nya doang gitu. Iya. Isbi Rossi Profiliandi Rossi Valentino. Andi. Valentino Rossi. Nggak nge gue. Manggilnya kan Sambo. asli lahir Tangerang. Dengan kota sejuta harapan. wih kemacetan yang luar biasa Sumpek banjir. Asap. panas Tapi lengkap itu lengkap lah, Tangerang jadi salah satu kota maju lah, maju batasan sama DKI kan. dari orang banyak pakai baju putih sampai terakhir baju hijau Apa tuh? FJP baju hijau Gua roaming nih. Tet. Gua roaming. Gue takut ngebahas partai aja nih. Nggak Dari baju apa-apa. putih ke baju hijau. Nggak apa-apa. itu Los. bukan partai Apa tuh? yang anak kecil karo mak-mak Gua nggak tahu gua. Gua nggak tahu nih membahas kemana. Nggak apa-apa lu mau ngomongin partai juga bebas di sini sebenarnya. Takutnya ada yang tersinggung kalau Oh, ngomongin iya. partai. Nggak usah tersinggung. Orang pemilihan udah lewat ngapain tersinggung? Nanti pilkada dikit lagi. Oh iya, bentar lagi. Pilkada pasti kan ada unsur-unsur partainya. nah itu rencana pilkada mau maju Mundur sih kayaknya. jadi ketua RW Cocok. Doi ini sebenarnya cocok nih jadi MC, jadi on. Masuk gue. Tektokannya udah hidup gitu. enak iya Kayaknya mundur ya. Nggak, Bahaya kalau iya. kalau kita maju pilkada, duitnya belum ada. Harus pakai duit ya? nggak usah Jadi gini, kalau kita mau terkenal dan dikenal, pasti ada biaya. oke Biayanya itu yang cukup tinggi lah. Tapi kalau kita tinggi jangan lihat sini iya, maaf nih. Karena di sini enggak. Maaf. Tapi enggak. Kemarin kan ada yang berhasil tuh. Independen. Salut tuh saya sama komedian Waduh, terkenal. saya Sama komedian aku tuh. gitu loh. Aku emang Gua lu ngapain ngomong saya? pacaran aku. Sama Komeng. Wah, loh pas itu luar biasa luar biasa itu. Mantap ya. Tapi emang popularitasnya dia nggak setahun 2 tahun, Sa. Iya, legend. Udah puluhan tahun dikenal masyarakat dan dipercaya. Nah itu
kunci kepercayaan dari masyarakat ini yang kuat. Kunci kepercayaan. Sama yang menarik itu kan visinya dia itu simple tapi unik gitu. Belum pernah diangkat. Apa tuh, Cak? Seniman. Oh, Dia mau bikin gimana komedi ini bisa menjadi aspek hiburan buat orang-orang terus dikelola. betul. Setuju. Karena kata dia sih komedi itu sebagai salah satu buat ngilangin stres. Benar. Kopinya belum jatuh, Cak. Nggak usah. Sri Mulat. Dan salah satu komedi itu juga menjadi pemersatu bangsa juga. Hmm. Nggak cuma hanya menghibur diri sendiri, tapi menghibur masyarakat, halayak orang. Mengutip ya. Betul. Dan dari komedi aja bisa mensiarkan agama. Woi, Iya benar. Contoh-contoh yang sudah banyak ustadz-ustadz sekarang yang komedi, tapi message tujuan agamanya tersampaikan. Ini ngutip dari salah satu komedian legend, Diding Boneng. Oh, di Dimboning. Komedi itu puncak tragedi. Jadi cerminan karakter orang itu komedi kita. Makanya kemarin dia waktu di salah satu podcast kan ngomongin yang gebuk-gebukan pakai styrofoam, ya kan, terus corok-corokan. Masa karakter bangsa ini masa sekeras gitu sih? Betul. Kan nggak kayak gitu kita. Komedi itu cerminan dari sifat orang, Benar. budaya daerah. Oke, ya sekilas tentang komedi. info lah itu. Cerita kali ini, ya kan? Ayo, bingung ya mau nanya. Kamu udah slow aja, ngalir aja. Cuy. Saya kenal Bang Isbi itu tepatnya di Sini. Genap Ganjil Genap ganjil. 2021. Kalau ganjil genap itu kan ada di Jakarta ya teman-teman. Nah ini saya genap ganjil tahun 2021. Itu mulai kenal. Oh tahun genap ganjil itu. Cuk. Ini nggak apa-apa, random ya omongannya wis. Nyambung. Pas vaksin ya. Saya vaksin COVID, vaksin rabies. Ya. Bukan dong. Herpes. Tapi barengan kan kita ngumpul di sini. Oh enggak ya. Enggak. Dia menggantikan Mr. D. salah satu guru kita. Iya. Mr. U. CK. Ucok. Sebut aja udah. Apa ini? Sebut aja udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngomongin temen-temen doang. Tapi luar biasa. Pertanyaan dari netizen yang kemarin itu, Bang Isbi ini coba ceritakan awal tahun masuk sini. Masuk SM. Masuk SM 2015. 2015. April tanggal 4. Pas seremoni launching 20 SSB dulu. Bukan belum GSB kan. Belum. Masih SSB, signature Blue. SSB waktu itu openingnya sama Pak Ples. Oke, oh ya masih beliau. Masih beliau menjabat RRM-nya. Seremoni launching, kok enak banget kantor bisa ngerokok. Di Di Tangerang. JK2. Oh waktu itu Oh, di JK2. Oh, malah nggak Tangerang ya? JK2 awal mula berkarir. Kenapa nggak Tangerang? Emang dipilih dari GA-nya sudah di situ. Kebetulan waktu ngelamar di job fair. Oh, alah job job fair. fair. Emang niat di sini apa? Sebenarnya namanya job fair itu kan kita pasti udah nyiapin CV banyak, kita Iya. sebar lah. Mana aja yang nyangkut. Tebar jala. Iya. Tebar jala. Ternyata ada beberapa perusahaan yang nelfon dan nggak firm karena pekerjaan bidangnya. Terus dengan di SM ini dulu itu ada program OMT, Operation Management Talent. Oh ya, Ya kan, Operation legend itu. Ya. Akhirnya tertarik dengan apa itu OMT. Waktu itu hire-nya Bu Flo. Ya, Bu Flo masih Florencia ya, Bu Flo. 14 sampai 16. Bu Flo dia nge-hire ngejelasin deskripsi OMT seperti apa, akhirnya tertarik dan coba mengikuti seleksi dari tes psikotes, tes medical check up. Baru pertama kali kerja kan. Baru pertama kali. Baru pertama kali, sebelumnya pernah kerja di
perusahaan pialang saham lah. Oh, Pada waktu itu bekerja baru 3 minggu. Setelah kerja 3 minggu, ternyata nggak akan digaji ketika belum dapat nasabah. wah, Padahal kalau digaji kenceng gitu. Padahal kalau digaji bisa sejaman itu mungkin bisa dapat 1 Avanza Iya, saham Pak. saham Pak. satu nasabah. Satu nasabah bisa dapat, kalau satu nasabah mungkin bisa dapat 1 motor baru lah. Kalau Evo Sporty lah ya. ya itu motor debt collector. Tiger lah. Itu. Jangan Revo kalau nggak fiction ya. Pada waktu Kolektor cuk. Revo. Nggak apa-apa, lanjut. pada kala Lanjutin. itu kan, wah tertarik kan, ternyata kita harus nge-hire orang investasi minimal 200 juta. Oh, itu kelas-kelas ini semua. Kakap. Betul, karena kita kan mindset orang Betawi ya, kalau uang segitu mendingan beli kontrakan, Ya, Cing. bener. ya kan? Daripada beli investasi yang tak terlihat. Akhirnya cari tahu teman-teman pekerja di sana bahwa belum dapat nasabah, belum dapat digaji. Oh, ya. Akhirnya pasti orang-orang sana mencoba anggota terdekat dulu, entah keluarga, entah saudara. Apapun itu coba masukin dulu. Iya, wah, nah, Yang sudah tahu modalnya terbatas. modalnya terbatas. Iya. 200 juta. 200 juta 2015 mungkin dapat 1 Avanza lebih ya. Iya ya. 1,5 Avanza. Lebih. Rumah Avanza udah kali. 100 jutaan kala itu kan. Iya. Inflasinya kan masih 2015 gede itu udah. kontrakan udah dapat 2 petak. Iya. Ya patokannya rumah ya udah dapat. Rumah subsidi aja masih 120 jutaan, 130. 128. Iya. 128. Itu berarti setelah selesai sekolah, langsung masuk ke saham itu ya. Pertama selesai sekolah pernah kerja di admin. Oh, pernah admin. Pernah admin 1 hari. Udah fingerprint, udah absen segala macam udah didaftarin. Dapat salary-nya di bawah UMR, kala itu UMR 3.200.000 kalau nggak salah. 2014-15 Gede. 3 jutaan. 3 jutaan. Cuma yang bikin miris itu uang lemburnya. Dapat uang lembur per jamnya cuma 7.500 perak. Mungkin kala itu Surya Pro masih 1.000 perak per batang. Ya, Ya kan? Masih Surya Pro itu saya ngerokok di gudang garam waktu itu 14.000. masih 14.000. Iya. Di Gmail masih 10.000. Masa saya kerja 1 jam dapat rokok 7 batang? Di situ saya miris. Padahal Patokannya rokok. rokoknya udah 8 batang. 8 batang. Minus 1. Sama tempel temen. Malah nombok. Malah join. Lembur nombok kan. Oh, berarti nggak ono ini ya, nggak Belum pernah dapat perusahaan yang proper. Belum pernah ngerasain gaji pertama. Ya gaji pertama dari SM ini. dan nggak punya gambaran ya. Ya Nggak namanya punya anak gambar. fresh graduate lah. Namanya fresh graduate kan. Yang penting kerja ya. Yang penting kerja dapat duit ya kan. Ketemulah SM ini. Nah, sebelum di SM ini ada cerita menarik, Pak. Udah. Oh, boleh. Udah. Diperdalam lagi nih. Jadi saya tuh pernah ngamplas mobil. Tukang cat, reparasi mobil, dempul. Ini beneran apa? Beneran. Mendramatisir ini. Punya tetangga. Oh, berarti punya tetangga begitu di parkiran amplasin aja gitu. Betul. Suruh nyiapin mesin lah, apa segala macam. Gak diomelin gitu. Nah, jadi mungkin karena omongan tetangga tuh tajam ya. Ya. Ada tetangga ngomong gini, kuliah jauh-jauh di Bogor tapi kerjanya ngamplas mobil. Wah, di situ miris kan. Semangat lah untuk mencari kerja. Tapi itu jadi motivasi. Jadi motivasi. Betul. Iya, pemicumu buat Memicu bahwa berubah. harus maju. Ya, dengan menjaga nama baik orang tua kala itu kan. Akhirnya memutuskan buat sambil cari kerja sambil bantu tetangga yang usaha cat mobil itu. Oh, berarti Proses seleksi di SM ini juga masih amplas, masih Sambil menunggu. sambil nunggu kan, karena hire waktu kala itu kan nggak cepet kan. iya. Proses seleksi, psikotes, habis psikotes medical check up baru final approval kan. Approvalnya tuh masalah salary dan mulai kerjanya di mana. Zaman-zaman BBM itu ya, belum Android ya. Apa wis masuk Android? Udah masuk Android tapi masih banyak yang BBM. Berarti Kala itu udah Android lah, BBM udah mulai kalah. oh, 2000 berarti berapa?
2014, 15, 15 sudah Android kok. 15 udah Android. 13, 14 baru Masih BBM, 12, 13 masih BBM. Berarti termasuk ini nih generasi perintis ya, kamu. Perintis. Bukan pewaris. Belum pewaris. Soalnya kalau sekarang kan isunya yang Gen Z itu. Berarti kamu masih masuknya milenial ya? Kolonial kayaknya. Kayak kolonial. VOC. Milenial aja, pasti Cak. 90-an milenial. Karena sekarang kan apa? Berita yang rame itu kan 10 juta pengangguran. Oh iya, sikat. 10 juta pengangguran Gen Z, Pak. secara saat ini iya. Iya, karena beda mental. Betul. Dan Dari cara ngedidik pun jadi beda, Cak. iya, Kita zaman dulu sekolah dipukul guru, Nggak berani ngomong. nggak berani nggak ngomong. boleh ngomong. Karena orang tua Yang kita, ada orang tua nambahin dikit iya, lagi. orang tua kita lebih keras. Gimana sih? Berarti kamu nggak bisa Betul. nyalain kita. Artinya supaya kita bisa. Iya dong. Nggak ngerjain PR, kita disetrap, dipukul penggaris kayu tuh, Cak. Supaya Yang panjang, yang 1,5 meter tuh. hitam-hitam kayak saya ini. Nggak cuma bukunya, sampai kulit-kulitnya hitam. Ya kan? Kita cerita sama orang tua ditambahin, Cak. Nah, ini menarik nih buat diperdalam. Berarti awalmu termasuk setuju yang didikan parenting apa yang VOC? Kan sekarang istilahnya gitu kan. Setuju yang gimana? Sebenarnya kan dinamika perubahan itu kan pasti kita harus menerima perubahan. Kalau istilahnya disrupsi, perubahan. Jadi kita harus mengikuti sebenarnya. Cuma kita harus menanamkan kebaikan-kebaikan dari orang tua kita kepada anak kita. Moral. Betul. Kita juga Moral, pasti memfilter adab. dari adab. Sekarang tuh termahal adab, Cak. Adab itu langka. Adab. Maaf nih kita kalau lupa mengajarkan anak kita terima kasih. Itu. Oh, itu impact-nya bahaya, Cak. Terima kasih, minta maaf, permisi. Ya. Nah, permisi Sederhana lah, adab yang sederhana tapi mulai pudar. menghormati. Ya, nanti kita jangan kaget ketika anak kita udah tumbuh dewasa, udah remaja, tiba-tiba dia punya pacar atau pasangan lah ya, temen deket lah istilahnya. Datang ke rumah kita, saya, "Hai Om." Wah, itu. Oh, Jangan kaget, Cak. Karena bener nggak? Iya. Halo Om. Nah, itu kan ada di cuplikan film Sidul kan. Masa? Si temennya Sidul siapa yang cowok tuh? Mandra. Yang hidungnya wer. Temen. Oh, si itu yang pakai mobil Jeep. Iya, Franz. Franz. Halo Om. Amom. Emang gua kawin sama tante lu gitu. Kayak nyamin biasa. Iya, gitu. Udah pasti gitu. Benar. Tapi kita kan nggak ada hak untuk menegur anak itu. Karena satu bukan darah daging, hanya tamu. hanya tamu. Yang kita bisa protek adalah anak kitanya. Yang penting anak kitanya ditanamkan benih kebaikan, insya Allah kita petik yang baiknya. Bener. Berarti calon penerus di Indonesia 2045 ya, generasi 45 emas. generasi mas. Itu ada di kita ya sebenarnya. Kuncinya ada di kita. Di era-era kita ini. Yang mana kita harus melihat terutama anak-anak kita dulu. Iya, benar. Mempelajari yang baik-baik, yang termasuk disampaikan Haji Isbi tadi. Iya. Ya kan? Permisi, terima kasih, Mohon maaf. Mohon maaf. itu yang sebenarnya kata simpel, tapi dampak dan efeknya luar biasa. Terus setuju itu. Banyak sosial eksperimen dari luar negeri yang beneran-bener ke Indonesia untuk eksperimen, untuk mempelajari bahwa kultur kita kultur yang baik. Tapi coba dicek, kultur kita yang baik itu pasti orang-orang tua, Cak. Ya, Di era siapa? Di eranya siapa? Bukan di kultur generasi milenial dan Gen Z Seterusnya. dan Gen Y ini. Coba aja dicek. Makanya kita harus tanamkan baik-baik lah. Nggak apa-apa anak kita tahu handphone, tapi kita batasi. ada pembatasan. Betul, dia bisa main game, kita kasih jamnya. Nah, ngomongin anak, cara mau ngedidik anak itu gimana? Kalau
masalah ini ngebatasin mainan gadget. Oke. Kalau gadget, kalau gue sendiri sih waktu. Oh, di waktu. Waktu. Terus ininya konten yang ditonton? Konten yang ditonton biasanya untuk di platform YouTube sendiri kan bisa di short. Oh, yang parenting Kids, talk. ya, Kids. betul. Makanya TikTok itu nggak saya install buat di HP anak. Oh, TikTok nggak ada. TikTok nggak, karena TikTok terlalu algoritma terlalu random. Iya, bener dia. Terlalu Ngacak random. ya. Bukan yang ngejelekin TikTok, TikTok juga bagus, informasi sangat Bagus, cepat. iya. Tapi untuk algoritma, untuk setelah kita searching si A akan muncul nih A, B, A, C, A, D. Nggak kayak YouTube. Nggak kayak YouTube, kita pilih kids, sudah kids aja. Karena TikTok ngomong salah satu platform ya. Anak-anak kecil sekarang kan lebih ke joget-jogetnya itu. Betul. Ngeliatin joget-joget terus ya apaan tuh? Apa Cak? Ngobrol doang nggak ada makanannya yo. Iya. Kita punya bintang tamu spesial, masa nggak tahu. Ini makaroni dari TikTok. Kayak disponsor nih sama UMKM. Jo, jadi di kantor kita ini banyak UMKM yang Oh iya bener, kita belum pernah ngulik yang ini ya. banyak ini. Yang Pelaku-pelaku. walaupun kalau dibilang harga nggak mahal, Nggak mahal. Tapi nggak murah. tapi yang mahal ini satu Cak, Apa nih? kejujuran. Nah, Oh iya bener, ini konsep yang Kejujuran bagus di karena kantor. kita ngambil 5 bayar 1 pun yang tahu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kalau untuk harga sih murah, yang mahal kejujurannya. saya di sini sangat Terima luar kasih. biasa. Ada kantin kejujuran juga, otomatis mendidik kita untuk membiasakan diri bersikap jujur dan adil. Nah, berarti masih nyambung sama yang tadi ya. Iya. Jadi kalau kejujuran itu balik lagi, kita mengajarkan anak ini. Pasti kalau anak itu untuk diajar jujur untuk saat dini itu paling gampang. Tapi saat beranjak remaja, anak-anak dan remaja agak sulit. Nah, ngomongin Dari ketika makan aja, dia udah makan belum? Udah, padahal belum. iya. Nah, itu terjadi perubahan yang sangat beda banget itu, terutama saya kan ibaratnya anak saya udah saat ini udah SMP nih, udah rasa deg-degannya saya itu udah mulai aduh, karena udah SMP kelas 3 ya, mayoritas SMP kelas 3 itu kan udah ibaratnya ngerti ini cowok ini. Betul. Ya kan, itu yang jadi was-was kita. Nah, saat ini setahun terakhir saya coba melakukan Riset. setiap sore malam dan setiap pagi saya pulang kerja, saya ngecek HP-nya dia. Entah itu dari WA, game, karena yang sebetulnya yang pengalaman saya ini buat teman-teman yang lain mungkin yang nonton juga, game adalah game yang tembak-tembakan itu. Betul. FF. Ya, kita nggak bisa nyebut itu. Ada juga. Kamu yang sebut lain. aja, nggak apa-apa, sebut aja FF. Itu banyak yang ibarat kata gini. Ternyata kenal sama ibarat dapat nomor telepon dari dia. Oh. Nah itu ternyata ya ketika saya tanya, ini siapa? Oh ini teman FF, ini teman. Nah itu yang benar-benar yang harus diawasi banget. Karena kita nggak tahu nih itu siapa. Karena kalau memang kenal di sekolahan, nah itu kita masih masih ada, kita bisa nyari ke sekolahan. Kalau ada ibaratnya yang nggak benar, tapi ketika antar online kayak gitu, kita nggak tahu. Nah, makanya ya buat teman-teman yang nonton ya lebih dicek lagi pengalaman di saya. Banyak nih, ini siapa ini kok banyak banget kontak-kontak yang nggak jelas gitu kan. Ya ternyata teman-teman dari game. Karena ada komen ya kan yang saling bales ya kan, banyak tuh kan chat-chat yang dibuat komennya gitu. Nah itu dimanfaatkan untuk orang-orang buat minta nomor telepon ke sesama pemain. Nah, Betul. kalau menurutku itu karakter ya, lari ke karakter orang. Kamu ngalamin nggak Counter Strike?
Ngalamin? Nah, menurutmu gimana? Perubahan sikap kita pas main Counter Strike zaman dulu sama dibanding anak sekarang yang main apa tadi? FF ya? FF. Itu menurutmu ya apa? Kan kita dulu juga main kan? Betul. Kita juga biasa Ngalamin aja lah, sih. kita ngalamin. Gak jadi berandal kan? Betul. Karena banyak berita kekerasan sekarang, bullying, terus sampai pemukulan bahkan di salah satu sekolahan itu. Banyak. Kepicunya karena itu game. Nah, menurutmu ya apa? Dulu kita kan juga main game kayak gitu kan, tembak-tembakan Counter Strike. Yang membedakan apa? Jadi gini, kalau untuk dulu dan sekarang, kalau dulu itu kita saat main Counter Strike, kita harus punya uang untuk warnet. Nah, Oh, betul. Jadi kita dibatasin sama orang tua, uang aja nggak dikasih, selesai. nggak main. Nggak main. Iya. Akhirnya kita interaksi main yang lain, entah main sepeda, main yang petak umpet yang dengan Fisik. teman-temannya lain. Akhirnya kontak fisik. Nah, sekarang ini kan bedanya internet kita sudah ada di rumah. Gadget sudah masing-masing. Proteksinya gimana? Internetnya kalau kita matiin kita cost-nya jadi lebih besar. Pasti ada plus minusnya. Ya. Gadget kalau kita nggak kasih ke anak-anak kita jadi ketinggalan dalam perkembangan zamannya. Akhirnya kita jadi multitasking nih. Jadi ribet sendiri. Kita harus mensortir, menjaga segala macam. Better kalau buat proteksi anak, kita harus memberi waktu antara main, belajar, istirahat. Karena fase anak ya, kalau remaja mungkin beda lagi, timing frame-nya beda lagi. Kalau anak itu ya sekolah, istirahat, main. Tapi kalau udah remaja, sekolah, istirahat, ada les tambahan atau interaksi dia dengan sosial, baru gadget. Gitu. Pasti kita harus memulai mempeta-petakan. Nanti saat remaja sudah selesai, saat kuliah beda lagi. Pasti dia ada multitasking antara belajar dan bermain. Sosialnya ada dalam organisasi kuliahnya. Beda lagi, istirahatnya jadi berkurang. Kayak gitu-gitu, Cak. Berarti semua itu dimulai dari gimana cara kita ngebuat fondasi. Betul. Pas anak kita masih usia dini, kecil, ya kan? Berarti yang lebih pintar harusnya orang tuanya, Betul. Ya. ya kan? Karena kalau orang tua kita dulu, ya pasti ngalamin kayak kita kan, perubahan zaman pasti ngalamin kan. Dari awal kita nggak ada HP, tiba-tiba ada menu SMS, ada internet. Dulu kan orang tua kita nggak pernah ngalamin internet kan. Benar. Terus tiba-tiba kita ke warnet. Itu kan pasti era yang beda tuh. Era yang berbeda. Sama aja sebenarnya. Cuman emang harus lebih bisa mengelola si anak. Makanya kadang-kadang aku kalau ngelihat, tapi kayaknya faktor pendidikan orang tua juga ngaruh deh. Ngaruh, sangat berpengaruh. Iya, dan itu bakal nurun ke treatment dia ke anak itu kayak gimana itu. Mungkin Cak Yuda sama Cak Uje pernah ngalamin tahun 80-an atau 90 awal, Pak Soeharto itu pernah bilang era globalisasi, pernah. Dan mungkin saat kita pendidikan SD pun dikasih tahu, ya kan? Dalam IPS ya waktu itu ya, geografi ya, globalisasi. Ya ini yang kita alamin. Sekarang ini. Kita tahu kondisi Amerika sekarang, kondisi perang Rusia Ukraina, kondisi Iran dengan Israel perang seperti itu. Jadi ya ini kita harus memproteksi diri kita. Benar. Kalau dulu kan kita tahu perang itu ada di jam 9 malam sama jam 7 malam. Ada di TV. Ada di TV. Iya. Berita. Betul. Saat ini loss. Iya. Ngikut terus sama gadget. Makanya kita harus pintar-pintar memilih. Dan yang paling utama kita harus mengasih gambaran ke anak. Ini loh nak, kalau kamu kayak gini nanti seperti ini. Kalau kamu nggak belajar ini, nanti kamu nggak tahu ini. Nah itu komunikasi ke anak yang komunikasi anak. Makanya kadang saya miris ketika di suatu tempat makan atau di mall lah, yang dekat jadi jauh. Istri kita main HP, kitanya juga main HP, ngecek WA takut ada pekerjaan. Anak kita juga kadang-kadang nggak bisa diam, kita kasih HP biar diam.
ya kan? Ini nih, Jauh dari deket jadi jauh, jauh jadi deket. Itu yang kita harus jaga. aku yang masih kurang setuju itu ya. Jadi beberapa adalah temen gitu kan. Caranya buat diemin anak, kasih HP. Betul. Padahal tuh bocah masih kecil. Padahal bocah masih kecil dan itu anakmu. Harusnya yang diemin ya orang tuanya lah. Pakai cara ngobrol lah, terus di Gendong apa aja lah. apa gitu. Saat ini YouTube. Ya itu dikasih dia diem. Cuman efeknya gitu. Si anak nggak akan bisa dikontrol. Betul. Susah. Beda, beda. Beda udah. Dan diminum. Iya, Cak. Dan kita juga sadar juga bahwa ketika anak kita sudah beranjak anak-anak atau remaja, kita orang tua nggak mau tidur bareng anak. Ya. Coba aja tidur bareng sama anak. Mm-mm. Semalam 2 malam gitu, atau seminggu 2 kali atau 1 kali gitu. Kita lihat, kita tanya, ngobrol, itu apa sih? Terus lagi dia misalnya lagi browsing internet, nonton nonton platform YouTube atau TikTok, video apa sih? Apa sih yang viral? Coba dicek. Interaksi, jadi kedekatannya itu jadi semakin humanis. Iya, kadang kita lupa itu. Kita yang harus lebih dekat, bukan anak ngedeketin kita. Iya. Iya. Kita zaman dulu ngedeketin orang tua pasti pengen sesuatu, pengen motor, pengen sepeda, ya kan, Mainan atau pengen apapun. mainan, pengen apa, pasti kita baru deketin. Tapi karena kita udah ngalamin fase itu, coba kita balik, kita deketin orang tua, anak kita sebagai orang tua. Itu, Cak. Berarti kesimpulannya kuncinya ada di orang tua masing-masing. Iya. Gimana caranya kita bisa mendidik, kita bisa berkomunikasi, dan kita mau buat menjaga. Jangan cuma mau bikinnya doang. Kadang orang-orang gitu tuh, tapi nggak tahu cara menjaganya. Pendidikan seks juga penting. Iya, Oh, itu ada penting. penting. Ada. Kita kalau nggak kita tanemin, takutnya malah kebablasan dan bahaya. Mendingan kita kasih tahu. Iya. Tapi usianya ya, maksudnya Betul, betul. kita harus tahu usia, misalnya dia sudah remaja, sudah akil balik, Waktunya tahu ya. sudah waktunya tahu, kita kasih tahu. Daripada mereka nyari tahu sendiri. Nyari tahu sendiri, Itu yang narkoba bahaya. apa segala macam, kita harus kasih tahu. Jadi begitu ya buat para sahabat capcay olala. Agak berat nih, tapi emang penting sih buat diomongin. Kadang orang tua yang di era milenial, pola asuhnya itu masih kelirunya itu, ya kita nggak bisa komunikasi sama anak, kita nggak mau interaksi sama anak. Secapek apapun, sesibuk apapun, sempetin nanya lagi ngapain. Kalau udah sekolah di sekolahan tadi ngapain aja. Kalau lihat HP coba kalau perlu diajak main bareng HP-nya. Betul, Cak. Makanya SM ini sekarang lagi digaungkan untuk pulang jam 5 tank. Nah, Biar kita semakin itu. dekat sama keluarga. Iya. Bisa main. Nggak hanya Pas. weekend, Sabtu Minggu. Kadang Sabtu Minggu giliran kita mau istirahat, mau ngobrol interaksi, tiba-tiba tetangga gedor. Tok 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 tok. Kerja bakti. Kerja banget. Akhirnya udah seharian kita di luar nggak bersihin Narik. kan. Iya. Iya. Molor. Pulang Belum molor. kalau ada kondangan, ada acara keluarga yang kurang interaksi. Jadi work life balance di tempat gawean kita ini Wah, bagus dijalankan. banget buat Cus gandos. menyeimbangkan kehidupan kerjaan. Syukur 4:30 sudah pekerjaan sudah beres, sudah siap-siap pulang. Iya. Iya. Waktu cukup buat kerjaan, waktu buat keluarga juga cukup. Karena dampaknya banyak, Cak. Tampaknya Selain banyak untuk keluarga, untuk kesehatan juga. Nah, Kita nggak kesehatan. perlu tidur di atas jam 11. Karena bangun pagi pasti besok. Bangun pasti pagi. Selain ibadah bangun pagi ya. Iya. Walaupun subuh kadang-kadang lewat ya. ya paling lewat 5 menit. Pas komat kita baru. Oh iya. Menit apa lewat hari? Ya wes, karena udah jam 5 kita siap-siap buat work life balance. Iya. Saatnya pulang. Saatnya pulang kantor, lanjut ngopi. Sun, Cak Isbi Sami-sami. udah mau ngopi ngalor ngidul sama kita. Sami-sami. Next akan ketemu lagi di tempat yang sama. Besok kita ketemu lagi. Besok. Karena kita kerja satu kantor. Oke, bye.